Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, Mbak, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah farmasi fisik lagi. Dalam hal ini yaitu kaitannya dengan suspensi. Nah, karena ini adalah materi farmasi fisika dan bukan khusus sediaan farmasi, maka nanti teman-teman hanya berkenalan saja dengan suspensi ya, tidak terlalu dalam. Untuk yang lebih dalamnya nanti akan teman-teman jumpai di mata kuliah lain yang langsung hubungannya dengan teknologi SDN farmasi. Baik, untuk yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang pertama pendahuluan yaitu nanti akan dikenalkan dengan apa itu suspensi, lalu teman-teman nanti juga dikenalkan dengan suspensi itu karakteristiknya gimana dan sebagainya, dan kita sedikit membahas tentang sifat antarmuka partikel suspensi. Jadi lanjutan dari tegangan permukaan kemarin ya, tapi ini lebih ke uh, ini saja, tidak sedalam kemarin. Lalu yang kedua, uh, mengenai persiapan atau preparasi atau cara membuat suspensi. Lalu yang ketiga nanti akan dikenalkan atau diberikan beberapa contoh dari formula suatu sediaan suspensi. Oke. Jadi poin yang paling penting nanti teman-teman yang poin pertama dan kedua. Tapi yang lebih penting lagi yang pertama ya, yang nomor 1. Oke, baik, kita masuk pendahuluan suspensi. Oke, silakan nanti ini bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung ke pembahasannya ya. Pendahuluan, definisi dari suspensi. Suspensi adalah suatu sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut. Dalam hal ini padatan yang terdispersi dalam fase cair. Artinya kita punya suatu yang tidak larut atau di sini padatan yang ada dalam cairan, padat dalam cair ya. Atau bisa kita katakan fase terdispersi atau fase dispersinya adalah padat dan medium dispers atau pelarutnya adalah suatu cairan. Ya, saya juga sertakan link, itu link di bawah kiri itu bisa diklik juga untuk teman-teman bisa lebih belajar tentang suspensi, atau di buku farmasi fisika dari Kemenkes juga ada, Kementerian Kesehatan ya, atau dimanapun itu banyak sekali yang membahas tentang suspensi di textbook. Oke, kita langsung masuk ke sifat antarmuka gitu ya. Jadi suspensi itu sama ya dengan emulsi dan sebagainya yang memiliki memiliki permukaan yang dengan tegangan antarmuka tertentu. Jadi pada intinya suspensi itu membutuhkan suspending agent untuk membantu partikelnya agar lebih stabil dalam terdispersi. Oke, artinya ketika kita membuat suatu suspensi yang hanya didispersikan saja, itu biasanya akan cepat mengendap dan partikelnya nggak stabil. Nah, biasanya ketika kita memiliki suatu sediaan seperti ini, yang serbuk kita larutkan dalam air, maka kita tambahkan suatu suspending agent. Nah, itu suspending agent itu adalah kata lain dari surfaktan yang digunakan di sediaan suspensi ya. Sama kayak teman-teman emulsifier, emulsifying agent atau emulgator itu kita pakai di emulsi, dan suspending agent kita pakai di sediaan suspensi. Nah, yang pertama sifat antarmukanya. Jadi pada sediaan suspensi itu surfaktan di sini bisa teradsorpsi di permukaan ya. Kalau teman-teman lihat itu ada yang kanan dan kiri, dia teradsorpsi di permukaannya dan menjaga kestabilan interaksi antara partikel itu sendiri, baik secara polaritas, artinya dalam dia bisa berinteraksi dengan ini ya, pembawa yang bersifat polar atau di sini air. Nah, selain itu juga antar muatannya, jadi menstabilkan supaya tidak saling teragregasi dan sebagainya gitu. Oke, yang kedua, suspensi juga di sini
kita ada yang jenisnya polimerik dan monomerik gitu ya. Polimerik itu nanti teman-teman banyak jumpai juga suatu polimer surfaktan yang bentuknya polimer. Ini juga bisa lebih menstabilkan suatu suspensi karena uh, surfaktan ini memberikan barrier yang lebih antara partikel gitu ya. Jadi lebih baik dan akhirnya juga mengurangi interaksi antara partikel terdispersi tadi ya. Nah, spesifiknya kayak yang kiri itu nanti bisa dibaca sendiri, karena ini pengenalan aja. Dan yang ketiga dan keempat itu, surfaktan ini juga bisa meningkatkan pembasahan medium disperse terhadap fase disperse. Jadi yang interaksinya tadi misalkan tidak saling suka gitulah ya, yang gambar kiri itu akhirnya menjadi lebih cair gitu. Interaksi keduanya itu yang tadinya kaku, ketemu orang pertama kali kaku, maka kita buat menjadi lebih cair sehingga dia lebih bisa cocok dengan antara medium disperse dan fase disperse gitu ya. Dan yang keempat bisa juga ada suatu sediaan di sini kalau teman-teman misal sudah tahu ya yang sudah pernah kemarin dijelaskan, surfaktan itu membentuk suatu misel. Nah, beberapa sediaan suspensi ada yang memanfaatkan sifat ini dengan cara partikel obat itu masuk ke dalam misel-miselnya gitu. Jadi kita masukkan sehingga lebih stabil di dalam misel-misel tersebut. Oke, itu secara pendahuluan secara singkat ya untuk antarmuka di sediaan suspensi. Lalu untuk suspensi itu sendiri kalau kita ini tidak seperti ini selalu ya, banyak sekali istilah-istilah tentang suspensi dan jenisnya, tapi dari beberapa banyak itu biasanya kalau kita bicara tentang suspensi bisa kita katakan oh secara pemakaian gitu ya. Suspensi itu ada yang dipakai secara oral atau secara topikal atau externally applied suspension ya. Atau suspensi itu juga pemakaiannya bisa secara parenteral gitu ya. Jadi semuanya ada produknya gitu. Lalu yang kedua, untuk konsentrasinya, ketika kita katakan satu suspensi, konsentrasi suspensi encer dan suspensi yang konsentrat atau pekat gitulah ya. Nah itu konsentrasi partikelnya itu yang berbeda. Kalau yang dilute atau encer itu biasanya sekitar 2-10% dan konsentrat itu sekitar plus minus 50-an%. Nah, ketika kita bicara suatu suspensi itu ketika kita membicarakan tentang fase disperse itu yang ketiga ya, itu kita bisa ketemukan partikel-partikelnya ada dua macam kondisi. Yang pertama terflokulasi atau flocculated dan yang kedua dalam bentuk deflokulasi gitu ya. Ini secara umum. Oke, lalu sediaan suspensi, keuntungan dan kekurangannya ya. Keuntungan yang pertama, sediaan ini dapat meningkatkan stabilitas beberapa obat. Nah, contohnya yang prokain penisilin G ini ya, stabilitasnya lebih baik ketika dia dalam bentuk suspensi. Dan yang kedua, baik untuk beberapa obat peroral atau yang kita minum, tapi dia sifatnya kurang larut dalam air, makanya dibuatlah suatu suspensi. Yang ketiga, secara disolusi itu lebih baik daripada jenis-jenis sediaan yang lain ya. Tidak paling baik, tapi termasuk yang lebih baik. Kalau dari sini, kalau teman-teman lihat ada larutan yang paling kiri, suspensi, kayak dia lebih baik dari kapsul secara disolusi ya. Jelas ya, karena itu eh, tablet, kompres tablet, dan kapsul itu dia harus terdegradasi dulu untuk tablet. Untuk kapsul, itu cangkangnya harus melebur dulu sehingga zat aktifnya bisa terdisolusi. Nah, suspensi itu sudah dalam partikel dan bisa langsung terdisolusi ya, apalagi solution karena dia sudah dalam bentuk yang sudah larut gitu ya. Ya. Jadi disolusinya lebih baik, lalu dapat menghilangkan atau menutupi rasa tidak enak beberapa obat ya. Jadi dalam hal ini kita ambil contoh chloramphenicol aja. Nah, chloramphenicol itu aslinya sangat pahit gitu ya. Rasanya tuh nggak enak karena pahit. Nah, dalam sediaan suspensi bisa kita formulasikan jadi chloramphenicol palmitate. Nah, chloramphenicol ini rasanya menjadi tidak terlalu pahit seperti yang awalnya gitu ya.
Jadi bisa mengurangi rasa nggak enak. Nah, kekurangannya apa? Kalau tadi keuntungan, sekarang kekurangan itu stabilitas fisik kurang stabil. Jadi jelas ya, karena kita punya suatu padatan atau partikel yang dia terdispersi, otomatis bisa terjadi suatu sedimentasi atau padatan itu ngendap gitu ya. Nah, selain itu ketika padatan ngendap juga ada potensi pemadatan. Kalau teman-teman suka buat apa ya namanya ya, misalkan ya pasir, kita kalau pasir itu udah jelas ya, misalkan susu atau tepung atau apapun yang kita diamkan dan lama-lama dia akan mengendap, atau jamu ya, jamu-jamuan beberapa tuh yang dia lama-lama bisa mengendap dan turun ke bawah, cairannya jadi jernih gitu ya. Nah itu juga bisa terjadi ini ya, pemadatan, cracking istilahnya. Jadi ketika kita gocok lagi dia bisa dispersi lagi atau enggak, bisa nyampur lagi atau enggak, kayak gitu. Nah, itu juga yang ngaruh ke yang kedua, jadi keseragaman dosis. Bisa jadi ketika kita menggunakan suspensi, itu karena partikel-partikel itu, kalau kita lupa gojok, maka partikel tadi nggak akan terdistribusi secara homogen, sehingga ketika kita minum sendok pertama dan sendok yang hari berikutnya itu, dosisnya mungkin misal kita diharuskan 500 mg gitu ya. Nah, hari ini kita minum mungkin 500, hari kedua 450, hari ketiga malah kalau lupa gojok mungkin cuma 200 gitu ya. Jadi secara keseragaman dosis pemakaian tuh memang kurang terlalu baik. Apalagi untuk orang yang belum tahu cara pakai suspensi, yaitu dengan digocok terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, perlu perhatian lebih saat pengiriman ya. Ya jelas untuk sediaan-sediaan seperti ini dibandingkan dengan yang padat itu, pada saat pengiriman memang perlu perhatian yang lebih banyak. Kayak suhunya harus dijaga atau jangan terlalu banyak guncangan dan sebagainya gitu ya. Oke, nah lalu sediaan suspensi yang baik itu yang gimana? Yang pertama, partikelnya atau yang tadi ya, kan ada potensi mengendap itu, diharapkan partikelnya itu tidak mudah mengendap atau enggak cepat mengendap ya. Yang kedua, ketika mengendap, akhirnya mengendap, maka sebaiknya endapan itu bisa didispersikan lagi dengan digocok biasa aja. Jadi nggak harus coko-coko yang keras, tapi ya udah gocok biasa aja, dia akan dengan mudah terdispersi lagi. Yang ketiga, lo mudah dituang ya, nggak encer banget tapi juga nggak kental banget sehingga susah dituang gitu ya. Lalu ini umum ya, bahwa warna dan rasa yang acceptable, yang bisa diterima konsumen. Terus keadaannya juga stabil secara fisika kimia dan khususnya mikrobiologi ya, jangan tercemar. Lalu untuk keperluan parenteral juga mudah diberikan lewat jarum suntik. Jadi nggak apa ya, kan ada yang kalau nyuntik suatu bahan itu padat sehingga menyumbat jarum suntiknya gitu ya. Kalau suspensi keperluan parenteral sebaiknya dijaga agar tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, oh ini ada kaitannya dengan reologi kemarin ya. Jadi yang ketika kita suntikkan itu dia menjadi lebih encer dan gampang lewat jarum suntik gitu. Lalu selanjutnya suspensi parenteral atau ophthalmic gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan bahan-bahan yang untuk mata, untuk parenteral, misal intravena, intramuskular, itu harus bisa steril gitu ya. Itu suspensi yang baik. Untuk suspensi yang secara umum itu yang 3 teratas itu harus dipenuhi. Nah, selanjutnya secara partikel yang tadi kan ada dalam bentuk flokulasi dan deflokulasi. Nah, ini sudah dibahas juga dalam reologi kemarin ya, teman-teman juga bisa ngulang. Pada intinya flokulasi itu keadaan di mana fase terdispersinya itu teragregasi atau ada bergabung ya, bergabung dalam keadaan tertentu. Jadi nggak urut gabung semua, nggak sehingga ngendap, tapi ada gabung antara satu dengan lainnya tapi nggak
banyak-banyak lah, intinya gitu. Nah, untuk deflokulasi dia tunggal. Kalau teman-teman lihat yang kiri itu yang deflokulasi, gambar kiri ya, yang tengah itu yang flokulasi gitu. Oke, dan yang mana sih antara flokulasi dan deflokulasi yang bagus gitu ya? Oke, ini nanti dibaca sendiri ya, flokulasi dan deflokulasi itu maksudnya gimana, dan cirinya kayak gimana, dan kelihatannya seperti apa. Tapi pada intinya, secara partikel terdispersi, kalau flokulasi itu dia ada bergabung satu dengan lainnya dalam besaran tertentu, kalau deflokulasi itu tunggal. Deflokulasi juga dia penampilannya ini ya, apa namanya, supernatan, itu maksudnya cairannya tuh kelihatan keruh gitulah ya. Nah, kalau yang yang flokulasi itu bisa lebih jernih karena dia cepat ngendap, tapi kelihatan misahnya gitu ya. Lalu secara endapan kalau flokulasi jelas mudah mengendap ya karena gede-gede. Kalau yang deflokulasi dia lebih lambat pengendapannya. Intinya seperti itu. Oke, nah mana yang baik gitu ya? Yang flokulasi atau yang deflokulasi? Nah, yang baik itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi lebih ke tengah. Cuma kita condong ke flokulasi, artinya kita buat dia terflokulasi, tetapi kita kontrol seberapa besar sih flokulasi yang kita inginkan gitu ya. Jangan kebesaran, karena dia akan terlalu gampang mengendap gitu ya. Tetapi sedang-sedang aja. Nah, besarnya flokulasi ini biasa nanti teman-teman jumpai dengan nama derajat flokulasi atau degree of floculation. Nah, selain itu ketika kita flokulasi dan dia lebih mudah atau lebih cepat turun atau jatuh ya, mengendap, nah kita juga perlu kontrol viskositasnya agar tidak mudah mengendap. Yang tadinya encer gampang mengendap, lalu kita buat agak kental supaya partikel-partikel ini tidak mudah mengendap gitu ya. Terus selain itu kita bisa kontrol juga dengan parameter-parameter lain ya. Bisa kita tambahkan suatu polimer untuk stabilisasi atau menstabilkan ya. Atau kita buat suatu elektrolit atau bermuatan yang ini ada kaitannya dengan potensial zeta dan sebagainya lah. Intinya seperti itu. Oke, jadi yang kita bahas tadi ya derajat flokulasi. Jadi derajat flokulasi itu seberapa besar flokulasi yang terjadi. Jadi ini adalah suatu parameter yang kita gunakan dalam melihat suatu flokulasi, yaitu di sini rasio volume sedimen akhir flokulasi terhadap volume sedimen air deflokulasi. Volume, benar ya? Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat sediaan yang deflokulasi dan flokulasi dengan formula yang sama gitu ya. Intinya seperti itu dan kita lihat yang terflokulasi itu dia ketika mengendap sampai menjadi endapan semua itu volumenya berapa dan dibandingkan dengan yang tidak terflokulasi, maka volume yang terflokulasi tadi dibagi dengan yang tidak terflokulasi ya, yang deflokulasi. Biasanya sih yang flokulasi volumenya lebih banyak. Nah, cara ngitungnya itu contoh ya, ketika kita punya suatu sediaan suspensi, kita buat yang flokulasi dan yang deflokulasi. Nah, yang flokulasi volumenya ternyata 30 mili ya itu. Yang deflokulasi volumenya hanya 20 mili, maka derajat flokulasinya tinggal 30 dibagi 20, 1,5. Oke, nah ini tinggal dikit lagi. Lalu yang ketiga, untuk membuat suatu suspensi, di sini namanya preparasi ya. Kalau untuk ini ya, suspensi, itu ada dua macam metode. Setidaknya sampai sekarang yang banyak dibahas ini ya, mungkin metode-metode lain kalau teman-teman cari bisa jadi ada. Oke, yang pertama metode dispersi, yang kedua presipitasi. Artinya dispersi itu kita dispersikan, lalu yang presipitasi kita endapkan atau kita dorong menjadi dia terbentuk endapan atau partikel halus ya. Nah, maksudnya gimana? Yang metode dispersi itu serbuk itu kita punya
bisa dihaluskan atau enggak, kita langsung dispersikan ke dalam cairan pembawa atau larutan ya, atau medium dispersnya. Caranya bisa dengan kita haluskan, lalu kita campur dengan suspending agent gitu ya, kita homogenkan itu yang ini ya, yang kiri itu kita campur dengan suspending agent, digerus-gerus dan sampai konsistensi yang tengah itu ya. Lalu kita tuang ke dalam botol dan kita bilas dengan larutan dan kita masukkan larutan gitu ya. Oke, yang pertama itu di YouTube teman-teman juga bisa lihat atau dimanapun itu salah satu linknya saya sertakan. Lalu yang kedua metode presipitasi. Nah ini agak beda. Jadi pada intinya suatu serbuk itu kita larutkan dulu ke dalam pelarut organik ya. Karena kalau kita larutkan dalam air dia nggak larut. Maka kita larutkan dulu ke dalam pelarut organik atau yang bisa melarutkan dia ya. Yang pelarut ini juga bisa campur dengan air gitu ya. Kayak alkohol, etilen glikol itu dia bisa campur dengan air. Nah, ketika kita sudah dapat larutan tadi, ya, pelarut organik tadi, kita kasihlah atau kita encerkan dengan air tadi. Dalam hal ini ya, larutan pensuspensi yang memang pasti biasanya pelarutnya itu air gitu ya, kebanyakan. Nah, setelah kita campurkan itu otomatis kan otomatis kan pelarut tadi organik dan si pelarut air ini akan saling bercampur. Otomatis kelarutan serbuk tadi itu yang tadinya 100 dalam pelarut organik, maka dia akan semakin mengecil. Mungkin dalam pelarut organik dia kelarutannya 100, dalam pelarut campuran yang udah dikasih air dan pasti banyak airnya, itu hanya 1 bagian. Jadi dari 100 bagian menjadi 1 bagian. Maka yang akan terdorong menjadi bentuk padatan atau tidak larut itu ada 99 bagian. Oke, jadi akan terbentuk suatu partikel-partikel halus. Yang partikel itu kemudian masuk ke sistem itu menjadi tersuspensi. Oke, jadi pada intinya seperti itu. Gampangannya kayak tadi ya, di dalam pelarut organik kelarutannya 100, maka dia larut semua. Tetapi ketika kita ubah jadinya pelarut campuran, maka kelarutan zat tersebut hanya 1 bagian. Artinya apa? Yang larut 1, yang 99 otomatis mengendap atau menjadi padat gitu ya, dan tersuspensi. Oke. Oke, ini terakhir berarti ini cuma teman-teman contoh formula aja. Di sini ada contoh formula suspensi, ada banyak ya. Saya nanti teman-teman bisa baca sendiri ini. Oke, pada intinya di sini teman-teman ada formula ini ya, dan ini ada cara pembuatan gitu. Dan cara pembuatannya itu beda-beda. Ya. Oke. Nah, di sini nanti akan teman-teman banyak jumpai di teknologi sediaan farmasi, cara membuat suspensi gitu ya. Tapi pada intinya metodenya kebanyakan seperti ini ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat ini sudah saya rangkumkan ya. Dalam formula ini ada bahan aktifnya, ada acetaminophen ya, lalu ada excipient kolidon, itu untuk stabilizer ya, tadi yang menstabilkan suspensi, lalu ada asam, ini bukan asam, oh ya ada asam sitrat, maaf. Ada asam sitrat, natrium sitrat ya, pengatur keasaman, lalu ada perisa atau perasa, ada dextrosa pemanis, ada air untuk pelarut ya. Di sini juga ada sama ya, bahan aktif dan eksipien. Eksipien itu bahan tambahan. Siklovir itu yang berefek, lalu ada avisel dan glycerin itu suspending agentnya, methyl paraben, propyl paraben itu pengawet gitu ya, sorbitol itu pemanis, lalu ada perisa jeruk pisang dan pelarutnya air. Di sini juga sama ya, ada bahan aktif, ada stabilizer atau suspending agent, ada uh, eksipien lain yang untuk pemanis, untuk pengawet dan sebagainya. Ini juga sama. Oh, ini santan gem, bukan santan. Oke. Ya, sama albendazole, santan gem, suspending agent. Albendazole simeticon itu bahan aktifnya dan
sukrase, sorbitol pemanis, natrium benzoat itu pengawet dan sebagainya ya. Terus juga ini ada bentonit, ALOH, NVOH untuk obat, ini obat mah ya, atau ya mungkin mah. Oke, lalu santan gam ya, suspending agent, dan ada pengawet dan sebagainya. Pada intinya itu di sini ada banyak komponen dalam suatu formula ya, tetapi pada intinya suatu sediaan form suspensi itu ada bahan aktifnya, lalu ada pelarutnya jelas ya, lalu ada suspending agent itu yang paling utama 3 itu. Nah, selain itu ada bahan-bahan tambahan lain kayak pengawet itu ya, metil paraben, propil paraben, lalu ada pemanis untuk rasanya ya, itu natrium sakarin untuk rasa manisnya, terus ada perisa, bisa rasa jeruk, rasa apa, anggur, itu perisanya, dan banyak lainnya. Oke, bisa tambah antioksidan atau apa itu bebas. Tapi pada intinya, contoh formula suspensi itu seperti itu. Minimal ada 3 tadi ya, ada bahan aktif, ada pelarut, dan ada suspending agent. Nah, yang lain itu tinggal ditambah-tambahkan untuk sesuai keperluan, dan cara pembuatan sediaan farmasi, suspensi, emulsi, tablet, dan sebagainya itu memang kembali ke pembuatnya. Kayak kita orang masak itu nggak bisa ini harus seperti ini, metode harus seperti ini, nggak, kecuali di industri ya, dan itu sudah terotomatisasi, itu beda lagi. Tetapi ketika kita membuat suatu formula yang bagus, itu kembali ke pembuatnya gitu ya. Kita yang ngotak-atik dan kita yang evaluasi. Oke, pada intinya pengenalan tentang suspensi itu seperti itu ya. Jadi pendahuluan sudah jelas ya. Lalu sifat antarmuka juga tadi sudah dijelaskan, persiapannya juga sudah. Jadi pada intinya suatu padatan dalam cairan ya, sifat antarmuka juga ini sudah. Lalu ini jenis-jenisnya, oke, dan keunggulan dan kekurangannya, dan suspen yang baik itu seperti apa, dan flokulasi dan deflokulasi. Nah, ini akan banyak teman-teman jumpai. Jadi yang ini bisa lebih dipelajari ya. Oke, dan ini juga ini lebih nanti teman-teman akan jumpai di teknologi sediaan farmasi. Tapi saya kasih pendahuluannya ini seperti ini. Oke, baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya untuk materi farmasi fisik tentang suspensi. Sekian saja ya. Atas perhatiannya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.